Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rontika Putri Dewi dengan nomor induk 2011290028 dari kelas 3A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Morfologi, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian morfologi, pengertian morfem, dan jenis-jenis morfem. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika Putri Dewi, NIM 2011290028 dari kelas 3A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Morfologi, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai morfologi. Pengertian morfologi. Dalam kajian linguistik atau ilmu kebahasaan, morfologi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Ramlan mengatakan bahwa morfologi adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi. Perubahan-perubahan bentuk tersebut baik dalam fungsi gramatik, arti kata berdasarkan konteks penggunaan, maupun fungsi semantik, arti kata berdasarkan makna leksikal atau kamus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian morfem. Morfem adalah unit terkecil dari kata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan bentuk jamak, plural, mengatakan masa lalu, past tense, dan sebagainya. Gramar dan tradisional tidak mengakui konsep atau morfem jangka. Morfem karena unik tidak dalam sintaks dan tidak semua morfem memiliki makna filosofis. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem dibagi menjadi 4, yaitu 1. Morfem berdasarkan bentuknya. 2. Morfem berdasarkan keutuhannya. 3. Morfem berdasarkan maknanya. 4. Morfem segmental dan suprasegmental. Yang pertama, di sini saya akan membahas jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Dibagi menjadi 2, yaitu 1. A. Morfem bebas. B. Morfem terikat. A. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. B. Morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk unjaran, misalnya ber, meng, kan. Contoh morfem terikat yang berupa afiks, me, kan, an. Contoh morfem terikat yang berupa kritik, ku, mu, nya. Contoh morfem yang terikat yang berupa morfem dasar terikat, juak, temu, gurau. Yang kedua, jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya dibagi menjadi 2, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. A. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh, lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. B. Morfem terbagi.
Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya, morfem kean, morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Yang ketiga, jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal, B. Morfem tidak bermakna leksikal. A. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna atau kata leksmen sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya, morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan ilmu. B. Morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal, tetapi makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Contohnya, morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, ter, ber. Yang keempat, morfem segmental dan suprasegmental dibagi menjadi dua, yaitu A. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfem meja, bunyi. Morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau me, e, j, a. B. Morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Morfem fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.